Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung peserta didik baru kelas 10 di SMA Negeri 107 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Ya, salam sehat, salam semangat juga. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi pada pertemuan kali ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita saling mengenal ya, supaya nanti setelahnya kita bisa terus bersilaturahim. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Ica. Nama lengkapnya Ica Rejani. Ibu mengajar bidang studi ekonomi dan juga prakarya di SMA Negeri 107 Jakarta. Barangkali ada yang mau mencatat nomor Ibu, bisa menghubungi Ibu di nomor telepon 0858 6211 6527. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu Ica akan mencoba menjelaskan mengenai materi manner dan penyuluhan narkoba. Mohon diperhatikan dan disimak dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Apa itu manner? Manner menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara atau cara berbicara, bisa juga diartikan sebagai gaya, sikap, kelakuan, tata krama, kelakuan baik, dan dibuat-buat. Nah, di sini Ibu mengambil arti kata manner sebagai tata krama. Sebelum kita lanjut menjelaskan tentang manner, yaitu tata krama, Ibu ingin kalian menonton video berikut. Sekali ya melihat video yang tadi sudah Ibu tayangkan, padahal video-video yang tadi tersebut merupakan fakta yang terjadi di lapangan, bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini.
Nah, lalu sebenarnya salah siapa sih sehingga kejadian itu bisa terjadi? Apakah salahnya guru? Apakah salahnya siswa? Apakah salahnya pemerintah? Atau mungkin orang tua? Nah, di sini kita stop untuk saling menyalahkan satu sama lain. Di sini kita cari solusi atas masalah yang terjadi di video tadi. Nah, di sini Ibu tawarkan solusinya untuk mengatasi kejadian yang tadi adalah dengan menanamkan pendidikan karakter yang baik di lingkungan sekolah. Nah, salah satu cara pendidikan karakter adalah dengan menjelaskan mengenai tata krama atau manner tadi. Nah, jadi salah satu bentuk pendidikan karakter adalah menanamkan nilai tata krama kepada para siswanya. Nah, lalu apa sih tata krama itu atau manner? Tata krama nama lainnya adalah sopan santun. Jadi tata krama sama dengan sopan santun. Nah, seperti contoh di gambar, ketika kalian akan berpamitan sekolah, kalian terlebih dahulu memberikan salam dan mencium lengan bapak dan ibu. Nah, itu termasuk salah satu contoh tata krama. Kemudian bagaimana kalian bersalaman dengan orang lain, membungkukkan badan. Nah, itu merupakan contoh dari tata krama atau sopan santun. Lalu apa definisi dari tata krama itu sendiri? Nah, tata krama berasal dari dua suku kata, yaitu tata dan krama. Tata yang berarti adat atau aturan, dan krama yang berarti sopan santun atau tindakan. Jadi tata krama itu adalah aturan-aturan dalam bersopan santun. Nah, menurut definisinya, tata krama diartikan sebagai kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan masyarakat. Jadi, aturan-aturan sopan santun yang telah disepakati dalam lingkungan pergaulan masyarakat. Nah, disepakati oleh masyarakat yang mana? Yaitu masyarakat yang kita bicarakan adalah masyarakat Indonesia. Jadi, aturan-aturan, norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Pertama, tata krama dalam berbicara. Oke, berarti kita akan mempelajari aturan-aturan yang harus dilakukan ketika kita berbicara dengan orang lain. Ada 5 aturan. Yang pertama adalah fokus kepada lawan bicara. Yang kedua, menjaga sikap tubuh tetap sopan. Yang ketiga, jangan terlalu mendominasi pembicaraan. Yang keempat, hindari kata-kata sulit yang mungkin tidak dimengerti lawan bicara. Yang kelima, tidak berkata kasar atau kotor. Baik, kita jelaskan satu persatu aturan dalam tata krama berbicara. Pada kesempatan kali ini, Ibu Ica akan menjelaskan 3 bagian besar tata krama. Yang pertama, tata krama dalam hal berbicara. Yang kedua, tata krama dalam pergaulan. Dan yang ketiga, tata krama dalam penampilan. Nah, di sini Ibu ambil 3 bagian besarnya saja karena ini yang sering kita lakukan dalam keseharian ya. Bagaimana kita bertata krama dalam berbicara, dalam bergaul, dan dalam berpenampilan. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, tata krama dalam berbicara. Oke, berarti kita akan mempelajari aturan-aturan yang harus dilakukan ketika kita berbicara dengan orang lain. Ada 5 aturan. Yang pertama adalah fokus kepada lawan bicara. Yang kedua, menjaga sikap tubuh tetap sopan. Yang ketiga, jangan terlalu mendominasi pembicaraan. Yang keempat, hindari kata-kata sulit yang mungkin tidak dimengerti lawan bicara. Yang kelima, tidak berkata kasar atau kotor. Baik, kita jelaskan satu persatu aturan dalam tata krama berbicara. Yang pertama adalah fokus kepada lawan bicara. Nah,
ketika kita ingin berbicara dengan orang lain, yang pertama harus kita lakukan adalah menatap mata lawan bicara kita. Kemudian, dengarkan baik-baik kata-katanya. Jadi, jangan sampai kita berbicara dengan orang lain, tapi wajah kita menghadap ke kanan, ke kiri, ke bawah, begitu ya, seperti tidak fokus dengan orang yang kita hadapi. Nah, jika hal seperti itu terjadi, itu sudah mengurangi tata krama dalam berbicara. Jadi, jika kita sedang berbicara, tatap mata lawan bicara kita dan dengarkan katanya baik-baik. Kemudian, ketika kita sedang berbicara, nah kita membawa handphone, begitu ya. Nah, jangan sibuk untuk membuka handphone kita, atau malah memandangi handphone, atau memainkan handphone. Nah, jadi sekali lagi kita harus fokus dengan lawan bicara kita. Fokus memandang wajah lawan bicara kita. Tidak fokus dengan memainkan handphone tersebut. Yang kedua, tata krama dalam berbicara adalah menjaga sikap tubuh tetap sopan. Nah, ketika berbicara, kita tidak boleh melakukan gerakan tubuh seperti berikut. Yang pertama adalah melipat tangan di depan dada. Nah, ketika berbicara, kita tidak boleh melipat tangan di depan dada, seperti di gambar. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh memasukkan tangan ke dalam saku celana. Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar, nah tidak boleh ya dilakukan ketika kita sedang berbicara, apalagi berbicara dengan orang yang lebih tua, gitu, bisa orang tua ataupun guru. Nah, kemudian jangan juga bertolak pinggang ya. Jadi jangan letakkan tanganmu di pinggang seperti gambar tersebut. Nah, kenapa hal ini tidak boleh dilakukan? Karena sikap-sikap tubuh seperti ini itu mensiratkan bahwa kalian itu ingin menantang orang yang menjadi lawan bicara kalian. Nah, hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan ya. Jadi untuk melipat tangan di depan dada, memasukkan saku ke dalam tangan ke dalam saku celana, dan bertolak pinggang itu tidak boleh dilakukan ketika kamu sedang berbicara dengan lawan bicaramu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, jangan terlalu mendominasi pembicaraan. Nah, kalau ada orang yang menyampaikan pembicaraan, kita jangan langsung menerobos masuk ke pembicaraan, kemudian kita malah berbicara panjang lebar ke sana kemari tanpa memberi kesempatan orang lain untuk bertanya, menyela, atau mungkin memberikan masukan. Nah, kita malah berbicara terus. Nah, itu tidak baik ya anak-anak untuk dilakukan. Jadi jangan terlalu mendominasi pembicaraan, berilah kesempatan lawan bicara kita untuk berbicara. Kemudian, jangan sampai memotong kata-kata lawan bicara kita. Ketika ada orang yang sedang menyampaikan pembicaraan, apalagi belum sampai panjang ya, tapi tiba-tiba kita menggebu-gebu untuk memotong pembicaraan lawan bicara kita. Nah, itu tidak baik dilakukan. Seolah-olah kita merasa paling pintar dan pandai ya. Nah, ini adalah hal yang salah. Tidak boleh memotong pembicaraan lawan bicara kita. Jadi tunggu dulu sampai selesai bicara, baru kita menyampaikan apa yang ingin kita bicarakan. Yang keempat, tata krama atau aturan dalam berbicara adalah hindari kata-kata sulit yang mungkin tidak dimengerti lawan bicara. Misalnya, kita tahu lawan bicara kita kurang paham tentang bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Nah, seolah-olah kita supaya disebut pintar, begitu, kemudian di situ kita pergunakan banyak selingan-selingan bahasa Inggris, yang padahal mungkin orang lain tidak tahu apa maknanya, atau dengan bahasa isyarat yang lain, atau bahasa gaul lainnya. Nah, padahal itu sebenarnya tidak dimengerti oleh lawan bicara kita. Nah, jadi pakailah kata-kata yang memang dimengerti oleh lawan bicara kita. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti atau sulit gitu. Jadi dalam berbicara, kita tidak boleh merasa
kita paling pintar, paling bisa, sehingga kita merasa sombong ya. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan. Yang kelima, dalam tata krama berbicara adalah tidak berkata kasar atau kotor. Nah, kualitas diri seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia katakan. Jika yang dia katakan kebanyakan adalah hal yang baik dan benar, berarti bisa dilihat kualitas diri seseorang itu tinggi. Namun, jika perkataannya kasar dan kotor, nah hal ini mencerminkan bahwa dirinya memiliki kualitas yang rendah. Karena semakin orang itu berilmu, harusnya semakin bijak ia dalam berbicara. Bagaimana menjaga pembicaraannya agar tidak menyinggung pihak lain. Nah, karena tiap orang itu pasti ingin ya mendengarkan hal-hal yang baik. Maka di sini kita kalau mau manggil seseorang itu panggillah orang tersebut dengan nama yang paling disukainya. Ya. Pilihannya jika tidak mampu berkata untuk baik, jika kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik untuk diam, ya. Nah, jadi kita memiliki tata krama dalam berbicara, tidak boleh berkata kasar atau kotor. Daripada kata kasar atau kotor, lebih baik diam. Yuk kita ulas kembali tadi tata krama dalam berbicara. Ada 5. Yang pertama, fokus kepada lawan bicara. Yang kedua, jaga sikap tubuh agar tetap sopan. Yang ketiga, jangan terlalu mendominasi pembicaraan. Yang keempat, hindari kata-kata sulit yang mungkin tidak dimengerti lawan bicara. Yang kelima, tidak berkata kasar atau kotor. Semoga anak-anak ibu bisa menerapkan ya tata krama dalam berbicara. Selanjutnya, ibu akan menayangkan sebuah video mengenai tata krama berbicara dengan guru ketika pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, bagaimana aturan-aturannya ketika ingin menghubungi gurumu ketika sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Yuk kita simak video berikut.
krama yang selanjutnya adalah tata krama dalam pergaulan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya pergaulan. Baik itu di tengah-tengah masyarakat, kalau misalnya anak-anak sekalian itu bergaul di lingkungan sekolah, ya, bisa bergaul dengan teman-teman, dengan bapak ibu guru, dengan karyawan. Nah, sebenarnya bagaimana tata krama dalam bergaul ini? Nah, ada 4 tata kramanya. Yang pertama, tidak menyinggung atau membuli. Yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, saling membantu atau tolong-menolong. Dan yang keempat, memiliki rasa toleransi. Mari kita bahas satu persatu tata krama dalam pergaulan. Tata krama dalam pergaulan yang pertama adalah tidak menyinggung atau membuli. Nah, ada yang tahu apa itu bullying? Nah, bully atau bullying adalah perundungan, yaitu sebuah kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik dalam bentuk fisik, psikis, atau perkataan, sehingga sang korban itu mengalami depresi atau terjebak dalam keputusasaan. Nah, ada beberapa bentuk bullying yang harus kalian ketahui agar kita tidak melakukan kegiatan tersebut. Ataupun jika kita melihat kejadian bullying itu terjadi, kita bisa melaporkan kepada pihak yang memang bisa akhirnya untuk menghilangkan kejadian bullying itu. Nah, ada 4 macam bentuk bullying. Yang pertama, bullying secara sosial. Bullying secara sosial contohnya seperti menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang. Nah, itu bullying secara sosial. Kemudian yang kedua, bullying secara fisik. Nah, kalau membuli secara fisik itu berarti melibatkan kontak fisik antar pelaku dengan korban, seperti pemukulan, kemudian penendangan hingga perusakan barang. Nah, itu adalah contoh bullying secara fisik. Kemudian bullying secara verbal. Nah, kalau verbal berarti bullying melalui perkataan, ya. Tidak kasat mata memang, tapi dampaknya bisa dirasakan oleh hati. Seperti contohnya pengejekan atau peneroran, ya, kepada korban. Kemudian yang keempat ada cyberbullying. Nah, kalau cyberbullying ini berarti bullyingnya dilakukan di dunia maya, di media sosial. Contohnya seperti memberikan komentar kasar, kemudian mengancam seseorang hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau media sosial. Nah, Ibu harapkan ketika kalian sudah tahu bentuk-bentuk bullying, nah kalian tidak melakukan kegiatan bullying itu ya. Jika kalian menemukan, mohon laporkan kepada yang memang bisa mengatasi kejadian bullying itu. Contohnya seperti ke wali kelas nanti, atau ke guru, atau ke orang tua kalian, begitu ya. Karena di SMA 107 sendiri adalah sekolah yang ramah anak, jadi tidak ada kegiatan-kegiatan bullying ya. Selanjutnya, tata krama dalam pergaulan adalah dengan saling membantu atau tolong-menolong. Nah, ini penting sekali ya dalam pergaulan dengan siapapun itu. Kita harus memiliki sikap ini, sikap tolong-menolong. Jadi ketika kalian melihat orang yang kesusahan, kesulitan, nah kita harus ikut meringankan kesusahannya. Nah, meringankan, membantu dengan sebisa kita, semampu kita. Itu ya, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, pandemi COVID-19 yang sangat-sangat berdampak besar ya bagi kehidupan masyarakat, sehingga ada beberapa orang yang sangat-sangat kesulitan gitu di sekitar kita yang ditimpa musibah ya. Nah, di sini kita harus menumbuhkan sikap peduli dan ikut membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita. Nah, kemudian apabila kita sedang mengalami kesulitan dan dibantu oleh orang lain, nah jangan lupa kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu dan mendoakan
kebaikan bagi orang tersebut. Nah, itu tata krama dalam pergaulan. Selanjutnya yaitu saling membantu atau tolong-menolong. Pertama, dalam pergaulan yang selanjutnya adalah memiliki rasa toleransi. Nah, toleransi itu adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia. Nah, ketika kita ingin bergaul dengan siapapun, kita harus memiliki rasa toleransi. Jadi kita harus menerima, menghargai perbedaan yang ada dalam lingkungan masyarakat, ya, baik itu perbedaan suku, budaya, agama, begitu ya. Nah, di sini toleransi dalam beragama, kita harus menghargai bahwa semua orang itu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada. Jadi kita tidak boleh memaksakan, begitu ya, untuk setiap orang menjadi sama dengan kita. Tidak bisa ya, karena tiap orang itu unik, tiap orang itu berbeda. Nah, di sini kita harus menerima perbedaan itu. Contoh sikap toleran dalam kehidupan beragama itu diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Kemudian menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Nah, ini bentuk toleran dalam kehidupan beragama. Selanjutnya, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda. Ya, kita harus menghargai ya terhadap keyakinan dari masing-masing orang. Pasti semuanya ada alasannya sendiri kenapa dia memilih agama tersebut. Begitu ya, kita harus menghargai dan menghormati. Kemudian bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Dan yang terakhir, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda. Nah, mudah-mudahan kalian bisa ya menerapkan sikap toleran ini dalam kehidupan beragama. Nah, perbedaan suku dan ras itu harusnya menjadi sumber kekuatan, ya, bukan malah menjadi perpecahan. Tapi setiap perbedaan itu harusnya ketika kita terima, itu harus bisa menjadi sumber kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maupun dalam pergaulan dunia. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan.
seseorang yang kebetulan pengguna narkoba. Pernah tahu gak kenapa atau apa yang bikin mereka pakai narkoba? Atau pernah gak ngebayangin apa jadinya kalau yang pakai narkoba itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan perubahan perilaku dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, sekarang bayangin kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, dan stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhi teman dan keluarga. Kebayang gak sih kita ngajakin teman untuk mabar game online tapi gak ada yang mau? Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba marah-marah gak jelas cuma gara-gara alasan sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya, tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini? Menurut survei, banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan nggak punya teman. Jadi mereka nggak punya tempat curhat saat stres. Jadi, menjalin hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita? Padahal ketemu aja sulit. Ya, banyak caranya. Misalkan, sekali-sekali video call sama teman-teman. Bisa sekedar nanya kabar atau ngebahas film terbaru. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng. Atau bikin sesi julid. Maksudnya diskusi bareng di grup aplikasi chat bareng teman-teman. Atau bisa juga bareng teman-teman di tempat kerja ngelakuin aktivitas bareng di luar rumah seperti goes bareng. Tentu sambil tetap ngikutin protokol kesehatan ya. Terus, kalau teman-teman kita lagi sibuk dengan pekerjaan dan belum bisa diganggu, gimana dong? Nah, jangan lupa, kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Masa pandemi ini bisa jadi kesempatan bagus buat kita untuk menjalin komunikasi yang lebih hangat dengan anggota keluarga. Misalnya, dengan kakak atau adik, atau dengan orang tua kita. Selain itu, masih menurut survei, banyak juga teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara iseng dan nyoba-nyoba. Berarti, kita harus berusaha supaya jangan ada waktu nganggur atau bengong yang bisa bikin kita jadi iseng pengen nyobain narkoba. Tapi di masa pandemi ini kan, kita lebih banyak di rumah dan minim kegiatan. Jadi, makin banyak dong waktu di mana kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah, daripada kita kebanyakan bengong mikirin pacar yang tiba-tiba AFK dan gak bales-bales chat, mending kita cari kegiatan untuk ngisi waktu luang itu. Misalnya, nekunin hobi baru seperti menyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet. Misalnya, belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita
untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan. Banyak juga teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa membantu melangsingkan badan. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa bikin stamina kita lebih kuat. Nah, kita bisa berkontribusi dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba kepada teman-teman lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa nerima diri kita apa adanya. Salah satu alasan utama kenapa banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut nggak diterima di lingkungan sosial. Atau takut nggak diakui oleh teman-teman. Sudah saatnya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Dengan menerima diri kita sebagai individu yang istimewa dan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, kita jadi tahu gimana cara membuat hidup kita lebih seru dan menyenangkan tanpa harus menggunakan narkoba. Tentu, sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman kita, karena mereka adalah pendukung utama kita dalam menghadapi setiap masalah, seperti kita juga bagi mereka.